pusat PPKN tahun 2022 ingin melakukan wawancara tentang untuk pemahaman dari pemerintahan desa ini tentang Pancasila, yang mana pada nilai Pancasila itu yang terdapat sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang mana nanti di sini kami bertanya tentang pemahaman Bapak tentang nilai-nilai itu dan bagaimana pengimplementasian yang sudah terjadi di masyarakat. Begitu Bapak. Jadi Pak, di sini ada 5 pertanyaan. Nah, yang pertama itu bagaimana pemahaman Bapak mengenai pengimplementasian nilai-nilai sila ketuhanan pada masyarakat dan pemerintah desa ini, Pak? Sila pertama yaitu Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sila ini menunjukkan bahwa warga maupun bangsa Indonesia percaya dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini menunjukkan bahwa bangsa atau warga Desa Marundal 2 ini saling menghargai antara agama dengan agama yang lain. Contoh, agama Islam itu saling menghargai dengan agama Kristen. Ini telah terjadi di masyarakat maupun di individunya. Contohnya kayak kemarin kita mengadakan, yang Islam mengadakan sholat tarawih di masjid berjamaah, yang menjaga itu yang umat Kristen. Jadi kebalikannya gitu juga. Kalau umat Kristen itu yang mengadakan ke gereja, itu yang menjaga termasuk umat Islam atau organisasi-organisasi seperti FKPPI, PPRC yang dibentuk oleh desa. Itulah. Jadi kalau apanya ini ibaratnya memang udah dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa, menginstruksikan kepada kepala dusun maupun organisasi yang terkait. Silakan Pak. Bapak? Ya, sama menambah yang tadi. Mau benar tadi, di sini selalu meyakinkan kepada masyarakat bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ada. Jadi di sini ditekankan sebagai masyarakat kita harus saling toleransi, saling bahwa kita punya bermacam-macam agama di sini. Jadi kalau pengimplementasiannya di sini memang sudah sering dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Contohnya membuat satu kegiatan besar kayak Wirid Akbar, kalau Kristen buat Natal desa. Terus ini pertanyaan kedua, Pak, bagaimana pemahaman Bapak mengenai pengimplementasian nilai-nilai sila kemanusiaan pada masyarakat dan pemerintah di desa ini, Pak? Kalau sila kedua ini yaitu Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi intinya warga Desa Marundal 2 ini saling menghargai sesama maupun seumuran. Jadi anak-anak, jadinya pun kita tiap dari adil dan beradab. Jadi kepala desa ini menginstruksikan atau kita pun tiap seminggu sekali itu kita ngadakan kontrol atau kita ngadakan patroli. Dengan memang masih banyak anak-anak yang usia dini itu kan termasuk kayak geng motor atau dia pakai ini, dia mau biar konten-konten itu dia terkenal atau apa. Tapi kita antisipasinya seperti itu, dia dari adil itulah keberadaban itu, jadi saling menghormati atau kita panggil kita atau sama ibu PKK juga melaksanakan seperti itu. Jadi kita intinya supaya apa? Kita tidak ada membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, dan mana yang tidak punya, atau yang mana penguasaan. Contohnya kepala desa dia kan termasuk tertinggi di Desa Marundal 2 ini, tapi dia tidak mau seperti itu. Dia menginginkan kalau bisa masyarakatnya itu sama benar. Ya, sama. Tapi ya sekedar menambahi. Jadi kalau di sini di desa kita ini tentang penerapan sila kedua ini, kita udah
mengajarkan dan membuat suatu pembentukan kader-kader gitu kan, untuk mengajarkan dan mendidik anak-anak. Sebenarnya kayak PAR kan, pola asuh anak dan remaja. Di dalamnya ini dia ada bidang-bidangnya, contohnya ada untuk menangani diskriminasi, menangani KDRT ini segala macam. Jadi di situ diajarkan kepada masyarakat dan sekaligus kader agar menjadi manusia yang beradab, yang saling menghormati, saling mencintai, sopan, ramah, tidak membuat perbuatan yang tercela gitu. Pertanyaan ketiganya Pak, bagaimana pemahaman Bapak mengenai pengimplementasian nilai-nilai persatuan pada masyarakat dan pemerintah di sini Pak? Kalau yang ketiga ini persatuan Indonesia ini seperti kita lihat yang sila pertama. Nah, kembali ke sila pertama itu yaitu kita akan menghargai atau menunjukkan bahwa warga khususnya Desa Marunda 2 ini saling menghargai sesama agama maupun suku atau ras. Jadi tidak ada kategori menunjukkan bahwa kita itu memang itu tadi yang saya bilang, saya paling kuat, saya paling tinggi, saya paling ibaratnya saya termasuk saya kepala desa, harus saya yang mengakui saya itu kepala desa. Padahal tidak. Kepala desa kita menunjukkan, yuk kita sama-sama gotong royong, saling menghargai, saling kita cemana desa kita ini supaya maju, supaya ibaratnya karena selama ini kita udah pernah juga menjadi lomba PKKJK, kemarin itu kita juara 2 atau juara 3 harapan tingkat nasional. Itulah jadi saling keseragaman itu, kebenekaan itu, nah persatuan itu jadi eratkan. Menurut saya sila ketiga penerapan di Samarinda 2 ini ya sudah dijalankan dengan baik, karena di sini tidak ada yang dibeda-bedakan agama, tidak dibedakan suku, ras seperti yang dimaksud ini tadi. Nah, jadi kalau di sini tentang persatuan, kalau tentang penerapan misi di Desa Marunda 2 ini sering dilaksanakan, contohnya gotong-royong, kegiatan apa gitu yang berkaitan dengan beberapa agama lah, beberapa suku, pentas seni, kita udah buat juga di sini. Itu kira-kira untuk persatuan Indonesia. Pertanyaan keempatnya Pak, bagaimana pemahaman Bapak mengenai pengimplementasian nilai-nilai kerakyatan pada masyarakat dan pemerintah di desa ini Pak? Jadi sila keempat ini yaitu Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menunjukkan bahwa warga Desa Marunda 2 ini berdemokrasi. Contohnya ada kejadian maupun ada musibah apapun kita buat musyawarah. Musyawarah kita ambil musyawarah sepakat. Cemana ini kita lanjutkan? Cemana ini musibah ini atau ibaratnya perkelahian contohnya dalam rumah tangga maupun anak-anak, atau kita panggil, bukan kita ibaratnya harus langsung ke polisi atau ke kantor polisi, tidak, kita bawa ke sini, kita damaikan di desa kita ini, kita panggil yang bagian termasuk PPRC, FKDM, terus FKPM, terus Babinsa Kitnas, Babinsa, terus kepala dusun, staf desa atau kepala desa, itu semua dibikin musyawarah. Kenapa? Karena kejadian kayak kemarin itu ada warga kita itu mukul polisi, nggak tahu bahwa dia itu polisi, padahal polisi itu ngaku bahwa saya polisi Polda. Tapi karena mungkin anak ini sok jago, kan pukul satu kompi keluar itu di Polda. Kemarin itu musyawarah di sini ngambil kesepakatan ibaratnya apa, kayak mana ya urusannya itu terakhir kemana? Ke polisi. Jadi kita ambil dulu musyawarah bersama di sini. Cuma yang terbaik lah untuk masyarakat atau untuk penduduk kita. Menurut Bapak Pak? Kalau menurut saya mengenai sila keempat penerapan di Desa Marunda 2 ini
ya sudah diterapkan. Contohnya kalau di sini kalau ada masalah sama warga kita mengutamakan musyawarah. Baru di desa ini kita nggak ada beda-bedakan, semua masyarakat atau warga itu sama dengan kita. Jadi semua masyarakat itu punya hak dan kewajiban di desa ini. Ada yang dibedakan. Jadi kalau ada permasalahan warga kayak yang dibilang Pak Ben tadi, contohnya kita mengutamakan di sini musyawarah mufakat. Nah, yang kita sudah punya lembaga di sini, di setiap desa di Indonesia ini punya lembaga namanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Jadi pasti ke BPD dulu, baru ada juga lagi lembaga-lembaga lain yang menangani ini juga, contohnya kayak PPRC. Tapi dia namanya musyawarah PPRC itu biasanya kalau yang terjadi kekerasan gitu. PPRC itu bergabung dengan RKPM, dia itu melaksanakan musyawarah. Jadi semua yang dijabarkan di dalam sila keempat sudah diterapkan di sini dan sudah diimplementasikan. Pertanyaan yang terakhirnya itu Pak, bagaimana pemahaman Bapak mengenai pengimplementasian nilai-nilai keadilan pada masyarakat dan pemerintah di desa ini? Kalau masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau dibilang kita ini, ya mungkin di seluruh Indonesia ini belum adil ya, masih banyak. Tapi di desa kita ini selaku kita sebagai aparat yang diinstruksi oleh kepala desa, jadi kita sedikit-sedikit memahami mengenai keadilan itu kayak mana. Contohnya pembangunan atau pembangunan rumah ibadah maupun rumah warga itu saling gotong royong, keadilan itu tadi kan. Contohnya dari segi itu kita lihat gimana nih supaya kita gotong royong atau kehidupan kita ini selagi kita seperti ini apa yang kita mau lakukan. Apalagi termasuk ada dana desa, kita buat termasuk kelompok-kelompok warga ini yang bisa dibilang kalau sekarang ini dibilang apa, pemberdayaan aja kan, pemberdayaan itu jadi kubi atau kita buat kelompok itu satu warga itu ada bisa 12 orang apa dari dana desa ini nanti dia didapatkan satu ibaratnya contohnya dia mau apa, kambing, bebek atau apa. Jadi supaya apa? Masyarakat ini yaitu tadi dari sila 1 sampai sila 5 ini menunjukkan bahwa kita itu memang saling kita kerjasama, saling kita menghormati, tidak memandang agama maupun ras. Jadi yuk sama-sama kita untuk majukan desa kita ini. Apa yang mau kita? Jadi supaya apa? Termasuk yang Kristen pun yuk kita laksanakan ibadahmu, yang Islam laksanakan ibadahmu. Kenapa dibilang itu kata Kades? Kades ini begitu juga. Kegiatan apapun dia, bukan Islam aja dia datang di masjid atau di musola. Gereja tahun baru maupun apa Natal dia datang ke dalam gereja. Ngasih apa? Jangan ibaratnya apa arti dari ini. Jadi dia tidak ada menunggu pada ini. Padahal dia Islam. Tapi dia memang itu tadi menunjukkan bahwa dia itu kepancasilaan itu ada sama diri dia. Jadi intinya kita sebagai warga Desa Marunda 2 ini kebersamaan yang harus kita bina. Ya, kalau di Desa Marunda 2 ini penerapan sila kelima. Ya seperti yang dibilang Bapak juga, memang benar. Kalau di Indonesia ini, kalau untuk mau berlaku adil itu memang tapi kita kan punya semangat untuk selalu berlaku adil kan? Kita harus adil lah, seadil-adilnya sama masyarakat. Jadi kalau di desa ini memang termasuk dijalankan ya sila kelima. Contohnya kalau di sini di Desa Marunda 2 ini kita udah sering bantu-bantu warga, baru kita mengajukan untuk bantuan dana desa kalau ada nanti program gitu kan, baru bantuan KIS kita bantu mengurus SKTM mengurus ini, kita nggak ada beda-beda, kita tetap merasa adil. Kalau bisa adil, kenapa adil kan gitu kan? Jadi ya kita tetap berusaha lah, berupaya untuk
berlaku adil. Jadi kalau di desa kita ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah diterapkan dan sudah diimplementasikan di dalam contohnya kegiatan-kegiatan BLT tadi, di dalam kegiatan-kegiatan bantuan sosial masyarakat, bantuan bencana alam, bantuan segala macam lah itu. Banyak bantuan yang dari desa ini untuk masyarakat. Jadi kita pun sudah karena kita berlaku adil tadi. Nah, di tengah-tengah sekarang apalagi kayak kemarin Covid kan, kita berusaha untuk membuat masyarakat Indonesia Marunda 2 ini meningkat. Contohnya kita untuk UB sampai sekarang masih berjalan lancar. Jadi UB di dalam UB ini 10 keluarga. Kita udah ada kira-kira sekitar 10 UB ini. Nah, berarti udah ada sekitar 100 keluarga kan. Nah, udah meningkat taraf hidupnya kan, udah bisa membantu keluarganya. Nah, itulah yang kita terapkan di mengenai sila kelima di Desa Marunda 2. Satu lagi untuk penduduk kita itu berjumlah 19.909. Jadi yang terdaftar di DTKS itu sekitar 1.500 kepala itu nomor itu. Jadi intinya seperti itulah kenapa kan dari 19.000 itu nggak mungkin miskin semua. Makanya kadang keluarga itu dia gini ingin mendapatkan, dibilang kalau kuliah itu KIP, kalau KIP itu kartu Indonesia Pintar, ada juga kuliah itu dia minta, padahal dia itu rumahnya besar apa, kadang dia bergumul. Tapi Allah alam bukan itu kan, makanya kebersamaan kita di sini yang menentukan itu bukan kita, yang menentukan itu orang dinas sosial atau dari Jakarta. Kami membantu. Jadi di desa itu membantu seperti apa? Pak, kami ini Pak, punya ini kami arahkan. Contohnya bikin suami sekedar desa, ini nanti tanda-tanda kepala kecamatan, saya kecamatan, dinas sosial. Jadi intinya keluar tidak keluar urusan nanti. Karena kita sendiri juga di sini untuk yang dari 1 sampai ke 5 ini silanya itu udah kita. Yang penting masyarakat mau urus sendiri atau datang tanpa, yang penting dia satu harus lapor dulu sama pemerintah supaya kita lapor. Jangankan penduduk di sini, penduduk luar contohnya ada domisili di sini kan, ada kuliah di Universitas Unismila, kita domisili kita kasih. Kenapa? Yang penting dia tinggal atau berdomisili di sini. Nah, tapi kalau ibaratnya dia nggak domisili di sini, dia nggak bilang kita kasih. Yang berarti kan kita keluar dari sila pertama sampai sila kelima udah pas kepala desa kita ini bukan menentukan gaya ini tidak, tapi itulah saling kerjasamanya. Kepala dusun seperti itu juga dari dusun 1 sampai dusun 9. Kita di sini dusun kita itu sekitar 19.000 sekian, itu kita ada 9 dusun. Di sini yang kita kepala desa ini dusun 4. Jadi seperti itulah. Jadi kita saling kerjasama, saling menghormati, saling menghargai. Jadi contohnya kayak dia Kristen, saya Islam. Tapi saya nggak pernah ini. Saya datang ke rumah dia, minumnya minum. Nggak pernah saya Islam minum orang Kristen, tidak. Saya pribadi pun saya punya mama angkat itu orang Kristen, orang Karo. Jadi kalau tiap tahun baru saya ke sana. Jadi kami tunjukkan bahwa kami memang resmi. Nggak pernah kami ibaratnya berbau. Tapi saya minta maaf sama ibu itu memang kalau saya minum tempat ibu yang air putih, saya kayak ini. Jadi saya bawa ini. Tapi kalau temanis tidak, kalau saya nggak tahu. Tapi memang kita hargai kan. Tapi kadang kan orang kasih minum tempat orang kita nggak boleh. Kalau kami biasa, ya contohnya dia bisa terlibat, dia ngomong. Mana kadang dia mengingatkan, udah dipanggil kalian. Ya gitu juga, nanti dia SMS Bang, kami nggak datang emangnya atau nanti pas tidak datang seminggu dia cuti apa ya saya gitu. Jadi saling ibaratnya kalau di desa ini contohnya seperti desa itu siapa yang dicubit itu merasakan semua. Jadi seperti itulah yang diterapkan di masyarakat juga. Yuk kita saling gotong royong, harus saling peduli lah. Padahal kita dari 19.000 ini mungkin kita total penduduk kita tuh dapat masih banyak yang kakak-kakak luar, ini tidak lapor. Yang asli kakak kita itu 19.000.
yang terdaftar di catatan sipil. Situ itulah dari hukum yang bisa kami utarakan. Jadi kalau memang ada salah, kami mohon maaf. Kalau ada kelebihan ucapan kami yang dimungkinkan, kalau kurang itu dia. Terima kasih. Sekian dari kami juga Pak, pertanyaannya juga kami pun mengucapkan terima kasih, dan jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan kami juga meminta maaf. Terima kasih.